Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada roh yang berbahagianya, Tanyo telah berada di Masjid Kota Paya bersama dengan Bapak Kepala Desa, Tuhaput dan juga masyarakat yang di Kota Paya. Jadi selama ingat lo, nyuku baru lentruk kuno. Kak mau cucu-cucu, kamu piui, hanya ke baru tu makan tu lek mudah Kota Payanya. Tapi Malaysia, Kudih, Sulawesi, Banda Aceh, Singapura, dan KKM jak. Tapi Kota Paya, alhamdulillah, mauronyo katuk. Begitulah tuan mong Kota Payanya, langkalan get tak kampung, subur dan nyaman. Walaupun nanggro lain, baik di Gayo, Takengon, tadi lebih menarik Kota Paya. Menarik Kota Paya, walaupun dengan Sulasih punanya, Alus Sulasih. Kebang di nangdo, gek Kota Paya Alus Sulasih. Jadi bahwa itulah rahmat Allah, inayah Allah. Mudah-mudahan bahwa di Kota Payanya memang terus menerus menjadi hamba Allah yang baik, meningkatkan taat, beribadat, dan juga meningkatkan keimanan dan juga ketauhidan, bermakrifat dengan tauhid yang hakiki, hidup berkasih sayang. Semoga kampungnya terus diberikan oleh Allah rahmat, jauh daripada berbuat maksiat, mencuri, berzina, sabu-sabu dan lain-lain pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Para hadirin hadirat sekalian, bagaimana tauhid tasawufnya di samping diajarkan beribadat baik untuk taraki, meningkatkan kemauan danyo kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan, baik di dalam danyo beribadat, dalam gaul dan sebagainya. Supaya cahaya keberadaan Allahnya berada dalam batin danyo, maka tanya melakukan apa yang dilakukan dengan Allah, tidak dengan nafsu danyo. Maka Allah membantu penghidupan danyo, baik kehidupan dunia dan kehidupan agama. Jadi untuk taraki, makna tarakinya dikatakan tawajuh nyanci, untuk menghadapkan hati, untuk berkemauan, tidak lagi kemauan kepada lain Allah. Taraki daripada alam syahadah yang kita lihat, bak kelapa macam itu, langit, bumi, tidak tanya lihat tanya melihat kepada apa yang di dalam ilmu Allah yang sebelumnya tidak ada, hanya melihat Allah, melihat asma dan sifat, supaya terlihat kasih sayang Allah, kebesaran Allah di dalam batin tanya. Maka lentuan yaitu mengarahkan kepada jamaah untuk berzikir, untuk berdiri dalam istilah ratib seribai, karena menyolok ajak bertawajuh, bertarikat, duknya payah tatim yang mudah-mudah, payah, tapi muratibnya mudah, mentong dapat tak ajak mudah.
baik dia itu muitmayang atau hana pokok ji atakagmate la ilaha illallah. Karena itu zikir la ilaha illallah itu kalimah di mana kalimah itu mudah mengucapkannya, tidak berat. Kalimah itu adalah kalimah Islam, kalimah iman, kalimah untuk menghilangkan katar-katar hati dan juga kabar-kabar nafsu, keinginan yang banyak gaduh. Karena tanyo yakin yang terjadinya bandung dari Allah, dari senang susah dari Allah semua, rezeki dari Allah. Jadi sehingga Nabi mengatakan afdalu ma qultu ana wan nabi qabli wan nabiyyu qabli la ilaha illallah. Seabdal barang yang aku katakan dan Nabi sebelumku adalah kalimah la ilaha. Kalimah la ilaha illallahnya menyatakan betul cara kun bergoncang tiang aras. Tiang aras itu bergoncang. Jadi dekat malaikat kadu Allah, pakainya tiang aras bergoncangnya habis dulu aras. Langit mau kalau aras. Jadi baki ya Allah bisa berguncang. Akan ya Allah karena awak kuda payah dengan mengatib. Awak apa? Awak kota payah dengan mengatib. Kota payah mengatib, kota payah. Jadi pakai mana? Supaya baik berguncang. Lempu ampun dia cahaya. Dia gekan dia Allah lempu ampun dia cahaya. Baru hanale mengguncang. Mengguncang aras dengan atib-atib tanya. Berarti mudah diampunkan oleh Allah dosa-dosa tanya bila mana katanya muratib. Para hadirin hadirat sekalian, di dalam kitab Hidayatus Salikin diterangkan cara berzikir. Itu diterangkan berzikirlah kamu sekalipun kamu dikatakan orang gila. Walaupun dikendanya orang gila berzikir. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Dan dikit pada awal katanya harus memelihara tajwid dan makhraj zikir. Tajwid to yang panjang, to yang panjang yang geken tajwid. Makhraj 4 makhraj duduk la 4 makhraj ji hamzah 4 makhraj tadi pakai makhraj la ilaha illallah ha 4 makhraj ji pamaji bauram taku tanya itu berzikir pada awal tanya menjaga makhraj dan tajwid. Jadi pada waktu tanya telah asyik, tanya tidak terlihat lagi kepada zikir, tanya melihat madzakur, orang yang tengah Allah. Tidak terlihat lagi ucapannya, melihat madzakur yaitu Allah. Asyik namanya. Bila mana tanya telah asyik, dia hendak boleh tanya untuk tak ucapkan dengan jalan makhraj dan tajwid. Kerana tanya asyik. Lagi urung pamai perempuan jihoi ayah punya keaci ya dah berkali ayah yang dikasih aciknya dengan pengertian cahaya ayah yang kata bang lam roji. Jadi dia nak tengok ayah, tengok kebagusan kebaikan ayah. Jadi bila mana don keaci boleh katanya tidak perlu makhraj dan tajwid. Kadang zikir ni asyik. Jadi oleh karenanya maka asyiknya tahu yang dapat asyik mereka yang berzikir. Tanya orang yang kasih hana orang yang berzikir yang dapat asyik. Jadi lagi yang kelemahan menyodong kalau asyik tak cik menyokong asyik dia hana boleh tak pelihara makhraj dan tajwid. Laginya ngeken Imam Ghazali dalam kitab Hidayatus Salikin. Yang kedua, pertanyaan yang kedua dari ibu bahwa perempuan itu di bawah tapak kaki suami.
Suami itu adalah jalan untuk sampai ke surga. Suami yang tahu suami buat akai itu mayang anak aku jalan je dalam surga. Mayang tan putan ni depu pinong mundang ku Allah anai depu. Tapi di tenau hana depu ku Allah depu ku pinong. Nyebelah deh hana ku pinong dan depu ku Allah hana. Ada yang suami itu jalan untuk sampai ke surga jadi tepu ke Allah. Dan kemudian pusiku yang macam kewajiban suami itu mengajarkan istrinya bagaimana untuk beribadat baik, cara dukun salat, akhlak baik. Nyohana anai pono de lakau inong ji agamanya anai pono tajak mah bertempat agama dilarang tu mah dek lakau lakau buat akai. Jadi kewajiban seorang suami dia harus dapat memberikan nafkah zahir, nafkah batin. Nafkah batin yang kau agama, kau nafkah batin yang ngelakau. Nyana awak gampang ke agam tepung je nafkah zahir, nafkah batin. Nafkah batin mana ya? Nafkah batin yaitu ilmu keagamaan. Kewajiban juga bagi suami untuk memberikan petunjuk, ajar kepada istrinya nafkah batin. Jadi kepada ibu baki kulanya hanale lako bu dah minta lako bu hanya je lempakat awaknya. Cuma diharap kepada ibu supaya dapat juga mendoakan suami yang telah meninggal, telah lalu dari temayang tegur tak baca Fatihah, tak hadiahkan kepada suami tanyo yang meninggal, dilapangkan kubur, diampunkan dosa. Dan kemudian batelon etna mentong untuk jawaban Ibu Adri ya. Dan yang ketiga, ada pendapat daripada pertanyaan Tengku Imam Syariulis. Itu penyampaian daripada itu Imam Malik mengatakan, man tafaqaha wala tasawwafa faqad tafassaka wa man tasawwafa wala tafaqaha faqad tazandaka wa man tasawwafa tafaqaha wa tasawwafa faqad haqqa. Batadanya seorang yang bertasawuf, seorang yang tahu fikih, hukum cara berfikih, belajar fikih dan mengamalkan, dia tidak ada tasawuf, tidak ada berjalan hatinya kepada Allah, menyaksikan keberadaan Allah. Orang itu dikatakan orang fasik. Orang ada orang yang dia itu bertasawuf, arti berjalan kepada Allah, ingat Allah, tapi hanya berfikir, hanya pebut temayang, temayang ingat mentau, yang dikatakan zendek. Itu di dalam segi pengamalan, jadi pengamalan tanyo supaya tanyo melakukan perintah dan menjauhkan larangan, kemudian hatinya selalu memandang Allah, itu dikatakan tahqiq. Jadi jangan ada pendapat itu kita memahami nyonahu yang jak upau but dah tahu but dah najak kena buat tengkunyo buat fiqh bahwa urunyan tendek urunyan tendek hanjek kali nikah, hanjek kali ni nikah, atau urunyan nak buat fiqh mentau najak upau tasawuf, jadi nyan urunyan patai hanjek kali nikah. Kemudian menurut wali-wali nikah itu ajaran fikih, ajaran fikih.
Fasik menurut fikih orang melakukan dosa besar, orang melakukan dosa, mengekalkan dosa kecil, itu fasik. Itu apa? Nyauri yang lainnya hanya kuali nikah, hanya kuali dia mengajarkan dosa besar dan atau mengekalkan dosa kecil, yang fasik ini. Tapi kalau dia tidak melakukan dosa besar, tidak mengekalkan dosa kecil, itu dikatakan adil. Jadi fasik di dalam segi nikah menikah, fasik lawan adil. Fasik lawan itu makna fasik artinya tidak belajar tasawuf. Kaum fasik tidak mengamalkan tasawuf. Jadi itu beda cara istilah pemakaian dalam nikah kawin itu fikih. Fasik yang dimaksud melakukan dosa besar, mengekalkan dosa kecil, tidak adilnya hanya kuali nikah. Kalau makna fasik anda belajar tasawuf, anda belajar dosa, yaitu yang menurut tasawuf, kesufiannya menurut fikih. Jadi nikah menikahnya fikih. Jadi demikianlah penjawabannya. Mudah-mudahan muti dotik je atau dua dotik je. Pertanyaan-pertanyaan yang menggigit, mana menggigitnya yang yang mendalam. Pertama dari Tengku Imam Ujung Tano, kepo ciptakan la ilaha illallah nabi isbat. Sedangkan tanya yakin bahwa Allahnya satu. Artinya anapu tanapi-napi isbat jo. Akhirnya pertanyaan dari Tengku Imam. Maka tanya harus memahami kalimah la ilaha illallah. La ilahanya maknanya tidak yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Tidak yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Yang tapu napi yang disembah yang sebenarnya selain Allah. Yang tapu isbat yang disembah yang sebenarnya adalah Allah. Nah, makna kalimah la ilaha illallah. Jadi yang napi yang disembah yang sebenarnya selain Allah, yang isbat yang disembah yang sebenarnya adalah Allah. Jadi karena tanyanya selalu didatangi oleh waham, oleh hawa tentang naci yang disembah selain Allah ya. Jadi untuk bekna waham, tulak waham yang disembah itu selain Allah, yang katakan la ilaha illallah, la ilah yang disembah dan sebenarnya adalah Allah, tidak ada selain Allah. Jadi waham tanya maknanya keraguan dalam hati tanya, cik teka dari nafsu ya tentang yang selain Allah yang tertemah. Tatumahnya artinya tadalul, untuk tapuhinadro. Matanya kena tedanya le tapuhinadro bak makhluknya. Mau jonyo umpama teka umpama sido penjabat, tentera atau polisi. Temayang tanyanya berarti untuk temayangnya keragu tanya. Bahkan telak temayang. Bahkan lan temayang tinggal kaji. Kata penadro ni baji. Yang biasa tanya sebagai manusia awam belum tamkin yang sebenar-benar tamkin Allah tapi nadro Allah yang belum kecuali orang-orang yang telah usul telah sampai tamkin ma'rifatnya. Jadi karena adanya orang awam harus ditakun la ilaha il terwaham tanya na selain Allah tapi nadro. Jadi yang kamu katakan la ilaha illallah untuk menolakkan waham selain Allah yang tersembah. Itu satu.
Dan penjawaban yang kedua, bagaimana makna arif tu? Rabbi birabi, aku mengetahui Tuhanku dengan Tuhan. Itu bagi orang arif yang telah fana, dia tidak teringat lagi kepada dirinya. Maka yang mengetahui Allah itu Allah. Jadi kita untuk mendapatkan Allah dengan cahaya Allah, mendapatkan Allah dengan cahaya Allah. Jadi kita tahu Allah dengan ilmu yang dari Allah. Setelah kita fana, kita tahu yang dari Allah itu, bahwa kita lemah untuk mendapatkan Allah. Maka Allah lah yang mendapatkan Allah dengan Allah, memantul kepada diri kita. Jadi arif tu Rabbi birabi, orang yang telah fana, tidak teringat lagi kepada perbuatan, sifat, wujud selain Allah, termasuk dirinya. Jadi orang itulah yang dapat mengetahui Allah dengan Allah. Dan kemudian ada pertanyaan mengenai dengan Tengku Aswadi. Kita dalam salat pakai niat, niat itu harus muqtarinan bifi'lihi. Muqtarinan kita melakukan niat itu di dalam takbiratul ihram, di dalam untuk waktu kita mengatakan Allah, jadi kita telah memasang niat. Niat yang demikian harus dibaringi dengan ilmu. Apa niat kamu sembahyang? Niat saya kasat ta'rat ta'in, berkemauan untuk sembahyang parle ta'rat luhu ta'in. Jadi itu yang tak ingat, kasat ta'rat ta'in di waktu bertanya melakukan takbiratul ihram. Adapun usalli itu terjemah daripada niat. Usallinya untuk membantu teringat kita kasat ta'rat ta'in di dalam waktu bertakbir, maka takkan ke usalli, yaitu lafaz niat. Kemudian niat itu, setelah niat yang demikian itu disertai dengan ilmu, kemudian ditahqiqkan dengan azam. Bulat tekad hanya untuk melakukan salatnya, sehingga tidak teringat lain. Bulat tekad, azam, ditahqiqkan dengan azam, kasat niat. Maknanya hanya tanya untuk melakukan salat. Kau tanya ulang, kau jikuno kasat tekad untuk melakukan salat, ditahqiqkan dengan azam. Kemudian niat kasat itu dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Dibersihkan dengan ikhlas, semata-mata terbuat karena Allah, tidak karena keuntungan diri dan maksud diri. Dibersihkan dengan ikhlas dan dengan syuhud, menyaksikan keberadaan Allah, bahwa tanya dapat berniat berkasat yang lagi nyerupa itu dekah dari Allah, tidak dari tanya. Supaya benar-benar kasat niat tanya ya sesuai dengan syariatnya, tarikatnya dan hakikatnya. Jadi kalau anda dapat melakukan kasat niat seperti itu, maka don dalam salat hanya tahu dia lain, hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Itu harus dapat dilatih. Jadi latihan yang demikian itu ada pada tauhid tasawuf. Nyokong pada tasawuf hana banganya niat kasar harus disertai dengan ilmu, ditahqiqkan dengan azam, dibersihkan dengan ikhlas dan syuhud. Jadi demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Hoka moderator berarti kajinya KBWT.